Kak Fika. Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ya Allah. Allah. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas kok kak. Cuma kayak kakak kurang terang tapi kelihatan sih muka kakak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Aku di kamar sih. Aku di kamar sih. Iya sama aku juga Ini di agak kamar. Ini agak kurang terang ya? kurang terang ya. Aku aja pakai ini tau kak, pakai lampu belajar. Aku pakai filter. Jadi bercahaya. Lucu banget. Lucu banget. Ada. Wah kakak udah ada ini aja nih kak, udah ada request udah aja tahu tuh ya. kan nyanyi Aisyah dong kak. Kak nyanyi Ntar Aisyah. kali di akhir suruh nyanyi. Malu. Malu. Aku Ntar buka ya. dulu ya Di kak. akhir kita nyanyi. Di akhir insya Allah Di akhir nyanyi. insya Allah nyanyi. Ningipa dan Ningipa. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini ada, aku mau nyapa dulu. Ada Kaula Siapa Fahmi, Siapa dulu? ada Kau Zuli Fahmi Ju. senior loh di ada. Ada Iya kak, wah aku kurang tahu, maafin kak. Salam kenal dari Zeki. beliau terjemah. Seangkatan kakak. Bukan. Beliau Bukan. tua aja. Beliau tua aja. Di atas aku. Bang. Ya hari ini kita langsung aja kita akan membahas tentang HMI nih. Kakak kita, Kak Vika ingin cerita-cerita santuy katanya tentang HMI. Aku nggak ada ngobrol aja. Oh gitu kak. Ya udah kak, dari awal masuk HMI kenapa tuh kak? Aku mau masuk HMI. Langsung aja nih. Kamu angkatan berapa sih? Kamu angkatan berapa sih? Aku angkatan 2015. Ya Bawahnya Allah. Kak Kamal. Ya Allah. Jauh dong sama aku. Jauh banget ya, Kak. Aku 2011, kamu 2015. 2015. Iya. Aku keluar, Aku keluar, kamu masuk dong. Nah makanya aku kayaknya mungkin gak ketemu kakak. Cuman kan karena ada kegiatan-kegiatan HMI kan. Jadinya kayaknya pas aku MC-in kakak tuh kakak juga udah S2. Aku baru semester 3 mungkin. Aku baru semester awal. Aku ya di S2. Iya Itu kan. Kakak inget gak Itu sih? kakak ulang tahun ngapain bisa? Kenapa? Itu dia mau stay gitu. Dia mau stay gitu. Ngedengerin kakak lah. Malu kakak tuh. cantik. Karena beliau aktivis PMI sejati tuh. Gak apa-apa lah. Kan bersahabat kak kita. Ya kita bersahabat. Ya kita bersahabat kok. Kita berkawan dan bersahabat. Iya. Kak, Oke, tadi udah. oke. Kakak inget gak kak? Oke. Ada teman kakak yang waktu itu udah S2 juga terus baru masuk KMI. Nah, di situ aku nge-MC-in kakak. Oh, itu Aku ingat banget. Oh, itu KTP namanya. Tuh kan. Dia yang nemenin aku. Berarti Dia yang bener kan nemenin kakak aku yang jadi kemana-mana. pemateri? Hah? Waktu itu. Berarti bener kan waktu itu kakak yang jadi pemateri? Malu. Lanjut, silakan. Oke, lanjutkan. Silahkan. Ya kakak dong cerita. Gimana kak? Apaan cerita apa? Cerita apaan? Tentang pas mau Pertanyaannya masuk dari KMI. mana? Pertanyaannya dari mana? Pertanyaannya Kita dari tuh awal berarti mula Kita tuh berarti Dia 5 terpaut tahun ya? dia 5 tahun ya. Iya. Aku jadi gak enak kalau ngomongin umur, sumpah kak. Jadi kayak merasa kakak tua gitu. Kan aku takut menyinggung. Emang udah dari awal udah tersinggung. Tapi kamu Udah selesai. Udah kak, kemarin Februari baru sidang, harusnya Juni ini wisuda. Cuman masih gak tahu. udah LDR dong. Gak ngerti. Pokoknya kita lagi pada itu, lagi gak mau wisuda online. Anak-anak yang pada mau wisuda lagi pada gitu deh. nanti mau ngebludak dong kalau nanti udah berakhir terus udah boleh wisuda sedikit ya. makin banyak dong Pesertanya. Iya. oke Oke. mau nanya apa? Tentang apa ya kak? Kalau masuk HMI mau diceritain gak kak? Awal mula. boleh Sedikit aja ya. aku itu 2000 aku tuh masuk kuliah 2011. Kayak suara aku ini kayak ada keluar gitu suara aku tuh keluar.
Nggak tahu deh kenapa. Jadi Aku itu aku kan itu kan 2011 masuk kuliah, 2011 masuk kuliah, Iya. tapi tapi nggak tahu ya. nggak tahu Mungkin ya. aku beda Mungkin dari aku yang lain beda kali ya. dari yang Kalau lain kali ya. Kalau yang lain HMI, masuk HMI. aku tanya sama kamu, Aku tanya sama kamu, HMI kamu masuk diajak HMI atau mau diajak sendiri? atau mau sendiri? Mau sendiri karena aku masuknya itu kan kalau orang-orang semester 1 Kak, aku tuh baru masuk semester 3. Jadi kayak ngeliat dulu nih perkembangan di kampus gimana kayak gitu Hebat aku. mau sendiri. Hebat mau sendiri. Soalnya aku juga. Soalnya aku juga. Itu kan hebat juga berarti ya. Tapi kalau aku masuk HMI itu semester 1 Oh, masih maba terus banget. masih maba Unyu-unyu banget, banget. masih unyu-unyu banget. Kakak dari pas SMA udah tahu HMI apa gimana kok langsung kayak tiba-tiba masuk Jadi gitu? waktu itu Jadi waktu itu aku kan ke Pare sebelum sebelum kuliah kuliah ke kampung itu, Inggris, ke kampung Inggris, belajar bahasa Inggris belajar kan. bahasa Inggris kan. Mm-mm. Nah, Setelah itu suara aku sih nggak enak aku sih nggak banget enak deh. banget, bener deh. Kenapa Tapi ya? aku nggak ngerasa Kenapa ya? terganggu sih Kak. Suaranya Kayak kayaknya kayak ini, kayak jadi ada dua. kayak jadi ada dua gitu suara aku. Tapi kayak ada suara krecek-krecek gitu sih, cuman nggak. Kenapa ya aku nggak ngerti. Kenapa ya aku nggak ngerti? Yaudah kan. Jadi waktu itu dari pas di kampung Inggris, aku kan punya teman. Di sana. Akhirnya kita bareng. tes mau masuk UIN. mau masuk UIN. Dari kampung Inggris. Dari kampung Inggris. Nah, Dia punya kakak yang dia punya kakak yang di UIN. Di UIN. Kakaknya itu aktif di HMI. Aku ikutan BIMTES. BIMTES HMI. Itu setelah ikut HMI, jadi udah ada ngobrol begini lagi. Kakak maafin ya. Enggak punya aku. Nggak ada pakai. Punya aku Udah. Yang gresek. Punya aku nggak ada paket. Ya Allah. Makanya aku Enggak, soalnya maafin ya Kak. aku mikirnya takutnya punya aku juga, soalnya sinyal aku agak nggak baik juga. Oh. Ya udah Kak, lanjut. Maafin banget nih ya Allah. Tadi sampai di mana? Tapi ini udah bener sih. Kalau pas sampai yang Kakak ke Pare, aku dengernya. Ya intinya aku masuk HMI itu karena tahu HMI pertama kali itu dari BIMTES. Setelah BIMTES, aku masih nunggu kabar kan masuk apa enggak di UIN gitu. Ternyata aku bilang sama orang tua. Ya udah deh. Oke, lanjut Kak. Terus lanjutlah. Baru awal masuk. Aku masuk kan di sastra Arab. Nah di situ tuh pas mau masuk, kita kalau sebelum masuk kuliah kan ada dari panitia maba itu, dari panitia ospek itu kan ada yang ngasih tahu kita kan nanti apa aja yang perlu disiapkan sebelum masuk, dari BEM-nya kan pasti kayak gitu kan.
Nah, waktu itu zaman aku HMI-nya, kalau panitia panitia ospek itu kalau nggak salah tuh Kak Alfi. Kak Alfi. Kamu kenal Kak Oh Alfi nggak? iya, Nah, yang aku dari nanya jurusan Kak BSI Alfi. kan? Iya, orang lain mah anak baru itu nanyanya, Kak gimana kan nanti masuk? Aku udah nanyanya, Kak, ada HMI nggak? Aku masuk HMI dong. Aku udah nanya kayak gitu. Tapi mereka bingung. Ini Astaga. anak baru udah nanya-nanya HMI gitu kali ya. Jadi, Kak ada HMI Heeh. nggak? Aku masuk HMI dong gitu. Nah, mereka, oh ya ada gitu. Nanti setelah ini pas masuk kuliah baru pembukaan katanya buka pendaftaran. Itu sih dari awal aku udah nanya-nanya HMI dulu sebelum aku diajakin orang-orang. Aku nggak pernah diajakin masuk HMI, nggak pernah diajakin maksudnya kayak di ini apa tuh Kayak dipaksa-paksa ayo gitu. dong masuk gitu kan. Biasanya kan Biasa suka ada gituan. senior gitu. Ayo dong masuk HMI, ayo dong. Aduh. Siapa tuh Ayo Kak? dong. Kakak langsung salting. Eh, itu katanya kajaknya keren. Aku belum kakak-kakak. Ayo dong masuk HMI. Aku nggak pernah diajakin kayak gitu. Aku juga belum tahu PNI, tapi aku harus ya udah aku pengen masuk HMI gitu. Aku nggak tahu PNI, aku nggak tahu IMM, aku nggak tahu yang lainnya. Aku cuma tahu HMI aja. Ya udah di situ kalau aku udah mau satu ya harus harus aku coba. Udah deh, udah itu udah cerita aku. Akhirnya di semester 1 aku ikut. Heeh. Aku sempat Keren tau Kak. aku Terus sempat ikut paduan jadi apa suara. gitu? Aku ikut padus kan waktu itu. Paduan suara Pantesan itu kan, suaranya bagus. ya enggak. Justru karena nggak bagus pengen belajar. Jadi Iya, aku iya. pikir kan diseleksi kayak di Indonesian Idol lagi gitu kan. Aku nyanyi, Nyanyi dong. iya nyanyi. Aku nyanyi waktu itu aku nyanyi apa gitu kan buat dites vokalnya. Ternyata lolos nih, nama aku lolos. Aku tuh capek banget setiap hari ikut latihan padus itu setiap sore kan jam 4 kuliah dari pagi sampai Iya sore benar. sampai jam 3 kan. Terus jam 4 Udah aku gitu latihannya ada lari-lari gitu kan Kak? Kayak ada iya, olahraganya. kalau telat cuma berapa menit aja tuh aku disuruh push up. Aduh, nggak kuat. Terus Terus setelah 4 minggu aku udah nggak enak badan nih. Aku udah nggak enak badan. Ternyata dari panitia HMI, dari orang HMI itu ngabarin aku. Follow up lagi lah, follow up. Katanya kemarin katanya mau ikut HMI. Ayo, katanya daftar HMI udah dibuka. Aku nggak ngerti ternyata kalau HMI punya gelombang-gelombang gitu kan. Ada gelombang 1, gelombang 2 gitu. Aku mikirin, wah HMI udah buka. Jadi antusias gitu loh. Oh Duh, iya, maba. aku harus ikut gitu, aku harus ikut. Jadi aku kayak mengorbankan paduan suara gitu, yang udah aku capek-capek ikut latihan, aku udah capek-capek ikut seleksi, gitu. Jadi aku korbanin padus, ikut HMI, parah banget ya. Akhirnya ikut di sana, angkatan nggak banyak sih waktu itu, karena masih semester 1 kan. Lebih banyaknya sama kakak kelas gitu deh. Kakak kelas di atas. Tapi gelombang 1 itu Kak? Apa gelombang 2? Gelombang 3, gelombang 3. Ah, Ketua banyak banget ya umumnya berarti dulu. sebelum Kak Alfi ketua umumnya. Ikut LK1 ya punya. Kakak bacain yang sebelum nih ya, Deka lucu banget. Ada yang dari MU udah bagus suaranya gitu-gitu katanya. Bunyai bagus kayak gitu suaranya. Enggak, itu suara efek kamera. Aplikasi keles. Aplikasi. Kayak gitu. Jadi aku udah dari awal tuh udah nanya-nanya HMI, pengen tahu aja gitu. Karena aku merasa dulu waktu di pondok kurang aktif. Jadi mau balas dendamnya pas kuliah. Iya benar. Pasti gitu. Kayak apa yang belum kita capai yang lalu, terus kita ke depannya pengen balas dendam kayak gitu. Ya, jadi waktu di pondok tuh aku nggak aktif kan, aku cuma jadi santri biasa aja. Tapi kakak 6 tahun di pondok. Hah? 6 tahun di pondok. Enggak. Iya, tapi beda-beda pondoknya. Aku 3 tahun di Darun aja. Tapi kan pasti jadi pengurus Kak. Kalau pengurus kan bukannya kayak aktif gitu ya?
dia pengurus gitu-gitu Wajib. aja. Malu di sini ada Oh. ustadz. Malu di sini ada ustadznya. Ya gitu deh pokoknya. Ya pokoknya gitu. Jadi pas aku mikirnya aku selama kuliah ya paling nggak aktif lah sedikit-sedikit. Pengen tahu Tau-taunya kalau udah HMI mah pasti aktifnya banyak, Kak. Gak bisa sedikit. kalau di HMI aktifnya gitu deh. Berawal dari ya gitu deh. Kakak juga cerita dulu baru ketawa, Kakak mah. Ya kayak gitu deh. Pokoknya di HMI itu semuanya aku banyak pengalaman sih. Gitu. Jadi dari Pernah setiap jadi ini, kenapa? pernah jadi asik teh Vika nikah aja. Pernah aktif jadi pengurus gak sih, Kak? Pas di pengurus jadi apa gitu? Pas aku kan sampai komisariat aja loh, Neng. Aku nggak masuk ke cabang. Aku keburu Iya, wisuda. tapi kan komisariat kan ada pengurusnya, Kak, ya kan? HMI itu. Ya, nih aku di semester 1 tuh ikut doang kan jadi kader biasa gitu. Semester 2, semester kedua juga aku paling ikut bantu aja kalau panitia atau apa. Semester berapa ya? Pokoknya intinya pas jadi pengurus inti itu aku di Sekum. Di Sekum itu di semester Oke, sekarang aku berapa semester ya? berapa ya? 9, 10. Sekarang baru kan semesteran aku tuh, Kak. Semester 9, Ya, 10. iya pokoknya itu aku soalnya aku lulus wisuda itu semester 8, aku kuliah cuma 4 tahun. Maaf ya aku Cepet tepat banget ya, waktu. Kak. Maaf ya aku tepat waktu. Iya, geledek banget. Lah, Waalaikumsalam. Kakak berarti udah lulus kuliah masih jadi pengurus. Jadi aku sebelum aku jadi pas pengurus itu, pas aku jadi Sekum itu, aku belum LK2, kan pengurus harus LK2 ya. Aku belum LK2. Waktu itu aku pernah dijebak buat nyalonin jadi ketua. Sebenarnya belum banget tuh senior tuh kerjaan tuh senior. Aku nggak bisa apa-apa, maksudnya aku nggak mau yang terlalu aktif banget gitu, cuma pengen belajar aja. Tapi ya udah, akhirnya ya kalau belajar aja kamu nggak bisa mimpin dong gitu, digituin. Akhirnya ya udah deh aku mau, karena aku kan di pondok, aku kan tinggal di Sabil. Kamu tahu Sabil nggak? Pondok Tahu. mahasiswa. Mana aku ada situ. Aku kan tinggal di pondok, jadi kuliah sampai sore, ya pulang itu maghrib aku harus ada di pondok gitu. Terus ngaji. Jadi kalau Masya Allah. di HMI kan aku harus Malam-malam pasti Kak pulangnya kan kalau HMI itu. Jadi kayak gitu. Aku malu nih. Ya, kayaknya semua orang pasti punya cerita beda-beda gitu, Kak. Tapi maksudnya hebat sih, Kak, sampai jadi sekum gitu. Sekum. Sini ada seniornya nggak ya? Jadi waktu itu aku tuh jadi sekum itu karena apa ya? Karena nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga deh. Ini kali nggak sengaja kali ya. Tapi waktu itu kayak yang nyalonin gitu ada 2 gitu nggak, Kak? Yang nyalonin ketum. Kalilis, kamu kenal Kalilis nggak? Iya, tahu. Kalilis sama Kak Fikri tuh yang nyalonin 2 orang itu. Kalilis sama Kak Fikri yang nyalonin 2 orang itu. Nah, aku cuma di bakal calon doang gitu. Bakal calon doang. Setelah itu aku nggak nyalonin lagi. Nah, di antara Lilis sama Fikri itu yang menang Fikri kan. Yang menang Fikri, dan waktu itu aku jadi ya aku ditawarin jadi sekum gitu. Awalnya aku nggak mau. Pokoknya aku tuh nggak mau gitu kalau diminta jadi yang bagian-bagian yang kita lah, itu mah bagian-bagian yang penting kan, sekum itu kabit kayak gitu, aku nggak mau tadinya. Cuman ya udah deh, hitung-hitung belajar gitu. Iya, Kak. Aku punya satu pertanyaan, Kak. Dari pas aku awal ngurus gitu kan, terus
sama, maksudnya orang-orangnya tuh kayak kakak gitu loh kak. Dia tuh sebenarnya aktif kan, malah justru kayak aktifan dia di HMI daripada aku gitu. Cuman ketika pas mau pemilihan kayak ketua Kohati kayak gitu, apalagi yang dari ceweknya gitu kak. Nah itu tuh kayak pada nggak mau. Kenapa sih kak? Mereka tuh pada nggak mau kayak gitu. Padahal kan mereka kayak udah aktif gitu loh dari awal kayak gitu. Kenapa kak? Karena terikat, aku pikirnya tuh waktu itu tuh kayak takutnya terikat kayak contohnya ya, kalau program gak jalan, pasti kan kita sebagai orang yang diamanahi kepikiran, oh iya, kok gue nggak punya Bener program banget. apa-apa. Terus ini harus gimana nih? Kok kayaknya mandek gitu, nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan apapun. Kayak LK aja, kalau misalkan nggak dimulai gitu ya, LK nggak ada, maksudnya agak lambat gitu, kita kepikiran gitu. Oh iya, kita LK harusnya tanggal segini loh, kayak gimana? Yang pusing kan pasti ketum, sekum, kabid, itu udah pusing banget kayaknya. Kayaknya Iya sih. sih, emang bener. Lagi jadi duitnya Aku kan. mikirnya kayak gitu. Jadi pertama aku pengen fokus kuliah, kedua aku di pondok. Eh, Terus ya udah, jadi aku pengen nggak mau terlalu pusing ngurusin organisasi gitu. Gitu. Tapi pengaruhnya senior ini penting banget, memang penting banget. Banget. Pentingnya gimana tuh kak? Buat aku tuh, kalau aku nggak akan bisa terjun sampai tahu bagaimana HMI kalau bukan kayak di apa ya, kayak dipaksa, sedikit dipaksa sama senior gitu, kayak kamu kalau mau tahu banyak gitu, kalau kamu pengen banyak dapat pengalaman, ya kamu harus capek di HMI itu gitu, nggak cuma sekedar jadi kader ikut Yang LK ikut-ikut udah. doang, anggota. Hmm. Jadi akhirnya dari aku semenjak jadi sekum itu, aku jadi belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, gimana kita ngelobi orang. Bener kak, bener. Iya kan? Kamu jadi ketum kan kemarin, ketum apa? Kohati ya? Kok hati. Cuman kayak Kamu, kayak merangkap jadi sekum gitu lah jatuhnya kan. iya, jadi Kayak apalagi perempuan. Maksudnya kalau lagi ketemu, kita mau ngundang siapa, mau nggak mau kita, bener. ya kan, belajar bagaimana apa namanya, membuat Buka tertarik komunikasi orang lain. dulu. Pas kayak gitu sih, Nah, aku iya. nggak bisa apa-apa, cuman aku memperhatikan orang lain aja. Aku memperhatikan senior aku gitu sih, lebih ke kayak gitu aja. Jadinya bisa apa-apa ya kak, dari yang nggak bisa apa-apa Alhamdulillah, jadi bisa apa-apa alhamdulillah, dan itu bermanfaat banget sampai sekarang. Menurut aku ya, sekarang. Kayak kerasa ya kak. Iya kak, terasa banget. ya coba deh kak, maksudnya yang pelajaran dulu di HMI apa aja sih kak yang kayak kerasa sampai ke kehidupan sekarang? Ada lagi Banyak nggak kak? banget. Kayak aku tuh belajar bagaimana caranya, yang pasti ya di HMI itu, kalau kita jangan berharap gitu, kita jangan berharap apapun di HMI, cuman ya Kita kalau dapat kita apa mau gitu? tahu, ya dapetin apa, ya kita harus capek di sana gitu. Maksudnya gimana ya? Kamu kenapa sih? Enggak. Apa harus sih? Maksud aku tuh, kalau kayak banyak gitu teman-teman aku yang ikut di HMI juga pas angkatan aku ya, pas bareng LK-nya, tapi setelah itu yang mereka sudah aja gitu. Udah aja gitu, nggak ada eh, nggak ada nggak ada aktif, terus nggak ada juga dikenal dengan beberapa teman-teman, dengan beberapa orang-orang yang alumni ya, kahmi gitu sih. Yang paling penting itu dari HMI yang aku dapat itu cara berkomunikasi, cara bergaul, cara berpikir, itu juga yang aku dapat banyak dari HMI gitu. Di Masya organisasi lain juga Allah. sama. Karena di organisasi lain juga sama. Kan bagaimana kitanya, tergantung kitanya aja sih. Di organisasi lain juga sama, cuman karena aku ikut di HMI ya, aku pikir semua organisasi sama. Yang membedakan itu adalah bagaimana kitanya gitu. Kalau kitanya mau gini-gini aja, ya organisasi, yang kita dapat dari organisasi ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kitanya mau all out, ya maksudnya mau pengen tahu gitu, memperhatikan ini, memperhatikan itu, ya kita juga pasti walaupun sedikit ada yang didapat
Itu sih yang aku lihat ya, yang aku selama ini aku rasakan setelah aku ikut HMI gitu. Itu Bu Ketum. Kakak dulu pas kakak dulu pas LK2 kapan Kak? LK2 itu setelah sidang skripsi. Jadi pas Wih, LK2 seru itu nih ceritanya. iya, jadi sebelum wisuda itu aku habis sidang skripsi, aku ikut LK2 seminggu setelah sidang. Jadi itu di LK-nya di Bandung. Kamu udah LK2 belum? Belum. Parah banget ya. Maaf ya Kak. Belum. Tapi Ya Allah, sayang. belum. Masih ada kesempatan. Ikut aja. Iya, Karena aku baru dari apa namanya? Baru LKK doang kan. Terus tapi sekarang maksudnya lagi baca-baca buku gitulah persiapan. Karena takut nanti pas screeningnya apa kan kita kalau ke sana tuh bawa nama Ciputat ya Kak. Waktu pas LKK aja tuh kayak kalau nggak tahu apa-apa, ya masa cabang Ciputat nggak tahu apa-apa kayak gitu loh. Ya ya, seakan-akan jadi cabang kita tuh dijadikan panutan. Tapi ya itu dulu tetap aku harus juga jadi mikir motivasi gitu. kita kan. Dulu aku juga mikirnya gitu. Pertama kan sebelum ikut LK2 kita bikin proposal kan. Aku proposal bener-bener Mm-mm. kayak nggak tahu ya. Itu aja asal bikin aja asal jadi. Proposal asal jadi kan waktu itu. Aku tuh karena mikirnya mau wisuda kan ngapain ikut L2 LK2 gitu. Aku kan udah mau lulus gitu. Udah mau lulus bisa Iya, dibilang udah lulus mah ngapain lagi sih mikirnya kalau nggak kerja jadi nikah. Tadi yang iya mikirnya gitu. iya kayak gitu Pak. Nggak penting Tapi lah aku buat kayak aku. masih merasa oh. Terus tiba-tiba pengen LK2 kenapa Kakak? Lagi-lagi dia aja dipengaruhi senior juga kayak Oh, kamu ikut LK2 aja supaya pengalamannya lebih ini kayak kayak siapa ya, Kak Ervan, Kak Hafiz, Kak Alfi gitu, banyak senior-senior yang kayak memotivasi aku untuk ayo ikut LK2 gitu. Ya udah, Bang Miftah gitu, ada senior 2005 kayak ngajak aku untuk ikut aja, nanti saya hubungi ketua umum di cabang Bandung ya. oh. Jagonya lah HMI mah, lobby-lobby Bener-bener begitu. ikut LK2 di cabang Bandung. Waktu itu ditelepon sama senior kan, ini saya mau kirim kader ke LK2 Bandung katanya, tolong ya, tolong dijaga. Tolong Aku diselamatkan, kalau bisa nggak usah di-screeningin. selamatkan karena aku takut kan screening, aku nggak tahu apa-apa nih, ya ampun, aku selama LK1 aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya udah coba aja, karena pengalaman yang paling banyak yang aku dapetin ya alhamdulillah ketika setelah LK2 itu. Jadi aku banyak tahu dari teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya, teman-teman HMI di seluruh Indonesia gitu. Ada dari cabang cabang mana, Medan, dari cabang ya berbagai-bagai kota di Indonesia itu mereka ada gitu. Dan alhamdulillah gitu. Jadi Malang, cabang Medan, cabang Padang, cabang Jakarta itu, jadi kita kumpul di sana. Waktu itu aku ada berapa orang ya? Sekitar 25 apa 30 gitu, aku lupa. Nah, alhamdulillah, kamu harus coba deh. Kamu harus coba. Iya Kak. Terus Kakak Jadi kalau kemana-mana, lanjut. enaknya ikut LK2 itu kalau kemana-mana itu jadi ada teman. Kayak misalnya kita ke Iya Padang ya, benar-benar. ada teman HMI Langsung di sana. ngubungin dia. Nah, jadi kalau teman seorganisasi itu berasa kayak udah ketemu keluarga gitu kalau ketemu Iya itu. benar. Terus kayak Kayak aku, lu HMI, gue HMI gitu. ya kayak gitu. Pasti Sebenarnya langsung sih ada klubnya gitu tuh. sebenarnya sih teman-teman organisasi lain juga aku kenal gitu, kayak teman-teman di PMII, teman-teman di IMM banyak juga kenal. Tapi dari situ juga kita juga kelihatan sebagai aktivis juga gitu. Kamu di HMI, ya aku di PMI, kayak misalkan kayak gitu. Atau lebih enak lagi kalau ketemu sama-sama HMI gitu. Oh, HMI juga, cabang mana gitu. Kayak langsung ke teman-teman lama, padahal mah sebelumnya nggak kenal. Gak kenal. Makanya Iya kayak kan? aku sering banget kayak gitu kalau lagi kemana-mana tuh pasti yang aku temuin tuh teman-teman di HMI gitu. Ikutan Terus nggak Kakak ada. sekarang masih lanjut gak Kak
kayak punya niat mau lanjutin ke jenjang training selanjutnya? Enggak, udah cukup LK2 aja. Teman-teman aku banyak yang aktif sampai ke Kohati PB. Kayak Feni, kamu kenal Kak Feni? Ya, Angkatan aku. kenal Kak. Kan Kak Feni. sejurusan kan kita. Kita Iya. emang iya kan kita bertiga. Iya. Kamu sastra Arab ya? Iya. Ya, Kak Feni itu angkatan aku. Dia sampai ke cabang kan, di Kohati cabang. Terus kalau nggak salah dia masuk juga Kohati PB deh, kalau nggak salah ya. Iya, Tari, ke Tari. Bendum deh Kak. Masalah Bendum. LK-nya beda. Iya, Kak Tari di Batko. Iya, di Batko ya, di provinsi ya. Di Batko ya. Ya mereka tuh banyak. Sebenarnya aku mah nggak, biasa aja, kader biasa aja. Apaan? Kader biasa aja. Ya, cuman kayak gitu deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga kenal dari mana? Dari rumahnya Pak Oman. Oh iya. Yang aktif banget. Oh Iya. dari rumah Prof. Oman ya, dari rumah Prof. Oman. Iya, beliau itu Yang kan ini kan. juga salah satu dari hikmahnya aku ikut organisasi itu, aku banyak dikenal sama dosen sih. Dosen salah satunya. Apalagi ngambil S2-nya di UIN ya Kak. Ya udah, dosen-dosen HMI semua. Iya, aku pernah ya waktu itu. Ini pengalaman aku sebenarnya, aku nggak pernah aku ceritain kecuali ke teman-teman di HMI sebagai motivasi aja sih. Waktu itu aku mau dicalonin jadi ketua umum. Aku nggak mau karena aku nggak bisa apa-apa. Aku kira Ketua umum apa tuh Kak? Komisariat. komisariat karena iya apa sih, kayaknya mau dibikin drama doang deh aku. Nggak bisa apa-apa. Terus suatu ketika aku tuh dipanggil lah sama beberapa senior itu di Sahabat Kopi. Kamu tahu Sahabat Kopi nggak? Ini ya, Kampung Hutan ya? Iya, di sampingnya Duren Kepo. Iya, tahu Kak. Terus Aku dipanggil ke sana, terus aku dikelilingin sama senior, terus di ibaratnya tuh, kenapa nggak mau nyalonin gitu? Kenapa nggak mau diselesaikan gitu? enak banget ya Kak asal ngomong kenapa Aku gitu. nangis. Aku nggak mau tahu. Aku nggak siap untuk memegang tanggung jawab yang besar gitu. Ya, terus mereka nggak sendiri, nanti ada teman-teman yang lain yang mendukung gitu, yang membantu. Aku nggak mau gitu. Aku bilang gitu. Aku nangis terus. Tiba-tiba pas aku nangis, ada bapak-bapak datang tuh nyamperin kita. Ini siapa ini? Disangkanya aku diapa-apain karena nangis. Disangkanya aku diapa-apain karena nangis. Terus ini kenapa, ini ada apa ini? Terus saya laporin polisi kalau ada apa-apa. Karena aku nangisnya di situ itu banget ya, risak-isak gitu loh karena saking ngomongnya. Sesegukan gitu kan. Bukan gitu. Akhirnya senior aku ngajakin ngobrol lah. Ternyata si bapak itu siapa coba? Dia Kahmi yang jadi dosen di Tarbiyah. Dia mikir gini, maaf ya, saya langsung emosi karena saya ngelihat adik ini menangis, di depannya ada surat berkop HMI gitu. Oh, berarti dia apa-apain gitu. Adik saya nih, jadi ini adik saya nih, dia apa-apa lagi diapain nih sama orang-orang nih sampai dia nangis gitu. Sampai kayak gitu. Terus aku sih terharu di situ karena dia nggak kenal aja, tapi langsung pas tahu gitu ngelihat. Iya, karena cuma ngeliat lambang doang gitu kan Kak. Ya ada kop HMI, terus langsung dia menganggap ini adik aku dan dia apa-apain nih, lagi diapain nih sama orang-orang gitu. Jadi setelah itu kan di situ banyak orang kan, dia ngebayarin semua makanan yang kita pesen. Ya Allah, demen banget dah. Makanan yang kita pesen, terus udah katanya, udah lanjutkan ya, saya mendukung katanya, saya mendukung, teruskan perjuangannya. Ya aku malu. Beliau dosen ya, nggak tahu ya aku namanya siapa, cuman ya mudah-mudahan sih beliau sehat terus. Aku nggak tahu namanya siapa karena aku nggak mikir apa-apa. Aku mikirnya udah deh, aku nggak mau lagi aktif di HMI. Setelah itu aku kayak mau vakum gitu loh dari HMI. Ya Allah. Tapi emang ada hal-hal yang ngebuat kayak gitu ya Kak. Cuman pasti kita nggak bakal tega deh
buat Tapi itu meninggalkan hal yang HMI. paling paling nggak aku bisa lupa gitu dari HMI itu pengalaman yang kayaknya nggak terlupakan gitu. Itu sih menurut aku gitu. Sampai sekarang aku di sini pun aku kayak ketemu orang kayak misalkan aku lagi ada apa gitu keluar gitu, ada tugas keluar atau apa gitu. Aku selalu kayak ditanya orang, Mbak Vika dulunya ini ya aktif di mana? Selalu paling kayak gitu kan. Aku bilang, Emang enggak, saya nggak ada aktif, kak saya yang nanya nggak kayak ikut gitu? organisasi. Pasti kayak gitu di HMI. Loh sama dong kita kayak gitu. Loh sama dong kita pasti kayak gitu. Berarti adik saya nih ya. Berarti kita satu organisasi kayak gitu sering banget kayak gitu. Sering banget. Siapapun kan karena ya di mana-mana kadernya. Menurut aku sih enaknya ikut organisasi itu kayak gitu. Tuh. Kakak, nama pondoknya apa sih kak? Ini di sini. Iya, Gabut apa? Nama pondoknya Asyifa Alusmani. kakak di Subang? Iya, Apa? Bu? Subang. Hah? Deket, seriusan, deket Darussalam ini dong? Enggak, Darussalam Kasamalang nggak? itu Asyifa Al Khairiyah. Jadi ada dua. Oh, Jadi tapi ada dua. sama-sama Asyifa kak. Iya, kalau Satu. dia Asyifa Al Khairiyah, kalau aku Asyifa Alusmani itu di daerah emang ya deket Kasomalang itu. Yang Asyifa itu deket Kasomalang. Dia di daerah Subang yang tempat dingin ya. Kalau aku tempat panas. BTW, Di Darussalam daerah. itu pondok aku kak. Ya ampun, kamu di Kasomalang. Iya, yang deket pasar kan. Oh, Kamu ketawa. di Kasomalang. Iya, tapi SMP-nya doang. Ya Tapi pas Allah. sebelum ke Darussalam pengen kasih kan awalnya, cuman pas kita ke sana tuh pendaftarannya udah tutup gitu kata mama aku. Terus ya udah jadinya Darussalam aja tetap pondok akhirnya. Sana deh 3 tahun. Kenapa nggak ke Eh, Gontor? kan aku cuma 3 tahun doang. Kalau yang ke Oh, Gontor kan sampai kelas 5 kelas 6 tuh baru ada kunjungan ke ah, Gontor, Kak. bisa juga kok di Gontor di masuk intensif kayaknya. Hmm, Kamu jauh-jauh, kamu dari mana sih aslinya? Bekasi. Ke Subang, sampai ke Subang. Tapi seru tau Kak mondok tuh. Seru pokoknya. Iya seru, seru mondok, seru. Kalau kamu aktif di pondok pasti kamu seru. Kalau kamu aktif di pondok pasti kamu seru. Kamu aktif kan dulu di pondok kan? Iya, tapi lebih kayak ke bahasanya gitu loh, Kak. Enggak sih, sama pramuka. Kan aku kayak apa-apa aku ikutin gitu, Pramuka Kak. aktif juga. Oh, Mm-mm. iya, Kan tapi kalau sih pondok seru. kegiatannya itu doang. Iya, tapi seru Nggak aja sih. kayak di kampus. Di pondok itu serunya ya kita jadi apa-apa ngantri, apa-apa apa-apa bareng-bareng sama teman-teman. Beda sama yang nggak mondok kan. Pondok gitu. Jadi kamu ke Terus Somalang, Kak, terus lanjut sastra Arab di mm, UIN. Terus iya aku sekarang ngambil mau SMK S2. di sekolah. Terus baru deh terserah. Iya, S2 mah pasti masih Sinyal ada kamu niat. jelek ya? Cuman kan apa namanya? Saya lihat Sinyal kamu jelek ya? nggak tahu deh Kak. Gimana gimana? Iya maksudnya mau S2 mah tetap, cuman masih kayak menyesuaikan kondisi dulu. Sekarang paling ngajar dulu Kak. Ngajar di mana? SMP Alkomar baru kemarin ke inian Ngajar apa apa? namanya diterima kayak gitu. Bahasa Wih, Arab alhamdulillahnya. ya Masya Allah, ajarin aku dong bahasa Arab. Di orang kakak juga ngambil S2 ya. Tapi aku kan S2 nggak ngambil bahasa Arab lagi. Mau ambil Emang filologi. kakak ngambil apa? Tapi Filologi. kan itu jurusan bahasa Arab kan kak? Aku enggak, kalau di S2 aku udah nggak pakai bahasa Arab lagi ininya tesisnya bahasa Indonesia. Aku di S1 aja skripsi bahasa Arab yang nggak jelas. Bahasanya juga apa adanya banget. Yang penting lulus. Ya, kamu tentang apa kemarin Tapi aku skripsi? ilmu aswad kak. Oh, pembimbingnya siapa? PTB.
Dia kan dulu ngajar ilmu aswat. Oh, Masya Allah. Itu ya, beliau lebih ke Tapi sastra. apa? Kamu sastra berarti ya? Sastra. Linguistik, sorry. Kamu Enggak, linguistik ya? linguistik. Aku emang dari awal kayak pengen ngambil linguistik banget. Pokoknya gak mau tahu harus linguistik karena kan kayak Sama kok. ngerasa nahu sama sorofnya belum seberapa gitu loh, Kak. Enggak Maksudnya juga. masih Aku harus mah yang mau dipelajari. sama sorobnya nggak seberapa, aku ngambil sastra. Iya, berarti Kakak berani. Aku gak berani. Takut aku. Ya out of the box. Kalau teman-teman yang lain emang kalau nyari nyari aman itu ngambil linguistik, ngambil linguistik. Aku malah nyarinya, Mm-mm. aku gitu deh. Teman-teman ke kanan, aku ke kiri. Tapi teman aku sekarang kayak banyak yang sastra. Tapi setelah ada yang kayak sidang linguistik ada, sastra ada. Jadi banyak kalau kemarin-kemarin sih kayak pada bilangnya sastra pengennya gitu. Iya, nggak tahu ya. Aku suka di sastra sih dibanding di Kakak ngambil apa filologi. sastranya? Filologi, mah tuh toh. Em, Waktu pas dulu skripsi. Iya. Oh, Jadi oh kalau objek penelitian aku naskah kuno yang berbahasa Arab. kalau sekarang tuh kayak dibagi tiga gitu loh Kak, ada linguistik, sastra, Berapa? sama filologi. Oh kalau dulu digabung. Apa? Ulang lagi. Kalau kalau sekarang tuh kayak dibagi tiga gitu Kak. Kalau pembidangan skripsi ada linguistik, filologi sama sastra. Oh gitu. Kalau dulu sastra itu masuk, filologi itu masuknya ke sastra. Iya makanya kataku kan kakak bilangnya awal sastra, tapi kok filologi? Makanya aku kayak muter Iya. otak banget. Dulu filologi itu Aku kayak masuknya bingung kan. ke bagian dari sastra gitu. Ya emang sih kita Mm. kalau nggak jelas deh masuk ke sastra apa ke linguistik karena filologi itu yang membutuhkan juga bidang sastra, masuk ke bidang sastra juga, Iya benar. linguistik juga gitu. Membutuhkan Jadi, linguistik juga jadi kan itunya. Penelitian. oh jadi sekarang di beda-beda ya tiga Iya. tiga konsentrasi gitu, ada filologi, sastra, dan linguistik ya. Itu kayak banyak deh yang Betul. filologi sekarang. Iya sih, tapi angkatan aku baru satu orang yang Yang udah lulus sidang, Kak. Yang lainnya masih ada sih yang ngambil juga. kemarin tuh banyak banget yang sering nanya aku, Kak, aku mau ngambil filologi, kakak katanya alumni ini ya, alumni sastra Arab juga di bidang filologi, gitu. Banyak banget ya anak-anak yang kayak gitu, 2000 angkatan, ya di bawah kamu deh. Kok mereka Oh emang iya kali. Iya. itu angkatan kamu di bawah kamu gitu. Ada pengen tahu filologi. Iya, kakak juga kelihatannya kayak deket gitu sama Pak Oman, ya kan? Kataku ini mah udah pasti klub banget. Enggak juga sih, nggak tahu. Ya itu kali. Karena Pak Uman kan dulu di HMI juga ya. Jadi Pak Mm-mm. tidak. Gitu. Jadi pas beliau jadi dekan, aku jadi sekum di komisariat. Jadi sempat deketnya dari situ. Oh, jadi kayak ketemu gitu ya, Kak? Jadi ketemu kayak Pasti gitu. kan ada Terus aja hal yang diomongin. sama-sama orang Sunda. Jadi kalau ngobrol itu kadang ya nyambung gitu. Ya kayak gitu. Jadi banyak banget hikmah dari organisasi itu sih. Jadi kita selain dapat ilmu, dapat pengalaman, juga dapat relasi gitu. Kenal dengan orang-orang penting, sih bagaimana kita ngobrol ketika komunikasi dengan mereka tuh kayak gimana caranya. Aku diajarin sih waktu itu. Karena di Sekum itu, jadi Sekum itu kan dituntut untuk menemenin ketua umum kemana-mana gitu kan. Silaturahim ke kahmi-kahmi gitu. Terus waktu itu karena aku Sekum perempuan, ketum aku laki-laki gitu. Jadi ya kita saling apa ya namanya? Saling melengkapi gitu. Ketum aku membuka komunikasi gitu ke mereka gitu, nanti
ngajak ketemuan atau apa, nanti yang ngobrol banyaknya aku, jadi kayak gitu waktu itu. Jadi sama teman-teman yang lain juga, dari kabit-kabit yang lain juga, kayak Lilis, teman-teman aku tuh Kak Lilis, Kak Danti, Kak Novan, Kak Acin, itu mereka-mereka deh. Gitu. Berarti pas zaman kakak tuh udah ada Kohati ya kak? Zaman Kan ada aku keadaan. Zaman aku baru dibukanya Kohkom itu, ketua komisariat, ketua ketua umum Kohati komisariat itu loh, dibukanya ketika zaman aku. Pertama kali ada itu pas Danti. Terus ke sini setelah Iya Danti. makanya kan kak, Iya. Kamu udah keberapa ya? kelima. Kelima ya? Kelima apa keempat ya? Keempat kak, keempat. Kak Danti, Kak Nia, Kak Rika, aku. Yang sekarang yang kelima. Danti, Nia, Rika. Oh, kamu yang keempat ya? Terus sekarang udah Iya, keberapa? Sekarang udah dipegang berarti keberapa? kelima. Oh, kamu di Ini bawah kamu, baru di bawah kamu ya? Oh iya, iya, iya. si Dede. Terus kak, pas lagi mau buka kohkom gitu, ngomong apa gitu? Kayak cabangnya buka obrolannya kayak gimana gitu ke komisariat? Ke komisariat. Ya, mereka sih minta dibentuk. Yang tahu sih Danti ya, proses mulanya kenapa dibentuknya Kohkom itu. Ya intinya ada supaya juga ada pemberdayaan perempuan lebih lebih fokus lagi gitu. Jadi terbentuklah ketua umum Kohati komisariat. Ya, waktu itu kalau mungkin sih dibentuk lagi Kohati komisariat kan udah ada Kohati cabang gitu kan, dari Kohati cabang. Dan berarti kan jatuhnya bagian, jadi divisi pemberdayaan perempuan merangkap juga sebagai ketua Ketua Kohati. komisariat gitu kan. Iya. Oke, jadi ya waktu itu ya akhirnya ganti siap waktu itu kan. Berarti mau nggak mau nih kamu di bawah inwannya Kohati gitu. Bukan lagi cuma di komisariat gitu. Berarti di bawah naungannya Kohati cabang terus langsung ke Kohati komisariat. Kohati komisariat itu ya. Itu tuh. Keren kak. Kamu Itu berarti keren, pas kamu jadi ketum komisariat. Ketum ya Kohati kan komisariat. Kamu ketua umumnya siapa sih? berarti waktu pas aku Kak itu kan Kak Tri Kak Tarjo. Oh, Tarjo. Masih ada. Tarjo masih Apanya? masih aktif di Ciputat. Kurang tahu ya kak, kan dia di atas aku. Mungkin Udah di cabang. enggak, belum. Ya, gitu. Aku nggak tahu lagi kesini-sini aku aku buka grup forum silaturahim HMI aja, buka aja gitu, nyimak apa sih obrolannya. Kakak kan sering diledekin di situ, aku suka baca. Aku sering diledekin. Sama kak, pokoknya dipanggilnya Wowo gitu deh. Kalau diledekin, aku orangnya kalau diledekin ya udah gitu, buat nyenengin mereka. Kalau mereka seneng ya udahlah. Nah, jadi bau baper gitu. Ya sering cengin gitu, biasa banget. Dari aku pertama kali masuk HMI diceng-cengin mulu. Ya udah kak, closing statement kalau enggak pesan-pesan nih kak buat kita. Oke. Makasih Zakia, terima kasih sudah ngajak aku silaturahim. Aku nggak banyak kenal juga sama angkatan kamu juga ya, tapi salam ya nanti buat closing statementnya apa ya? Ini aja dari moto HMI yang selalu aku tanemin sampai sekarang itu, yakinkan diri dengan iman gitu loh, yakinkan diri dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Itu sih yang aku selalu ingat gitu dari HMI yang aku dapetin. Bagus banget sih moto HMI itu. Yakinkan diri kita dengan iman,
ilmu dan sampaikan dengan amal. Jadinya yakin usaha sampai. Jadi jangan pernah malu ya Kak jadi anak HMI. Justru harus bangga. Bener nggak Kak? Enggak, aku seneng banget di HMP, aku seneng banget. Tapi memang kadang tuh kalau kita bawa background kita apa itu agak nggak enak sih. Kayak, oh kamu HMI pasti dicapnya, oh pasti HMI ini ya, pasti ini ya, pasti ideologinya ini ya, pasti oh pasti bukan orang NU ya, kayak gitu. Kadang tuh kayak gitu. Pasti ke Wah, aku situ. lagi aktif di lingkungan NU gitu kan, berarti bukan NU ya kalau HMI pasti ada kayak gitu. Enggak. Padahal belum tentu benar gitu kan omongan kayak gitu. Justru dari HMI aku jadi banyak kenal dengan teman-teman yang dari berbagai background ideologi yang berbeda gitu. Mereka ada yang dari Jadi kita lebih terbuka ya Kak. ya justru dari HMI itu aku jadi kenal teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari Persis, itu ada semua di HMI. Itu, terima kasih. Iya Kak, aku juga terima kasih Kakak udah mau sharing-sharing. Sama-sama. Terima kasih Kak atas ilmu dan pengalaman di Barakallah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga semuanya yang udah mau nonton. Tinggal Gitu aja ya Kak ya. Aku tutup dengan sama-sama salam. apa namanya semangat Iya Kak. segera wisuda dan lanjut S2 dan lanjut LK2. LK2 tuh Amin ya Allah. jangan setengah-setengah Iya aku serius Kak. harus. Aku jadi makin semangat Kak. Kemarin tuh Iya. kayak mikir, ih malu gak sih gue udah setua ini. Cuman karena udah di dalam diri, pokoknya harus ngelanjutin kan apa yang udah kita mulai kayak gitu. Orang aku aja seminggu setelah sidang baru ikut LK2. Jadi nggak ada kata terlambat sih menurut aku. Teman-teman banyak kok yang baru masuk S2 tapi ikut LK2 di LK1, ketika dia LK2. S2. Nggak ada apa semangat, yakin usaha sampai. Ya. Oke, Tutup ya, Kak. sampai jumpa lagi ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih ini? Ya selesai kali Kak. Nah ya.